dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah selesai dilaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ustadz Effendi SAG yang telah berada di masjid kita, kita ucapkan terima kasih. Kemudian seperti biasanya minggu pertama ini kita mengadakan diri yang disampaikan oleh Ustadz Effendi. Kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan pengajian pada lepas maghrib ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu-ibu berjamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita memuji Allah atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan pada kita. Sampai malam hari ini, detik ini, saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena fungsi kita diciptakan Allah hanya untuk satu, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk mengabdi padaku. Jadi fungsi hidup kita itu cuma untuk pengabdian. Apapun yang aktivitas kita lakukan hanya mengabdi. Maka oleh karena itu kita memuji Allah setinggi-tingginya dengan hati yang penuh tawadhu. Semoga kita selalu berada dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad kita selalu mencintai Nabi dan mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kenapa berapa banyak orang mengaku mencintai Nabi tapi ternyata ketika diperintahkan melaksanakan sunnah Nabi banyak yang lari dari sunnah itu. Jadi nggak ada yang mengikuti. Maka kalau kita perhatikan fenomena itu, maka perlulah kita harus memperdalam iman kita, menguatkan iman kita minimal dengan cara memperdalam cinta kepada Nabi Muhammad itu dengan salawat. Bahkan Nabi SAW itu menjaminkan kepada kita bahwa orang yang mengucapkan salawat 1 kali akan dibalas salawatnya 10 kali oleh Allah. Dan 10 kali itu bukan sekedar 10 jawaban saja, tapi ada kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita 10 itu. Nah, maka mudah-mudahan dengan selalu rajinnya kita bersalawat itu kita menjadi hamba-hamba Allah dan pengikut Nabi Muhammad SAW yang nanti kita berharap dikumpulkan di barisannya Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, diawali dengan kajian kita malam hari ini, saya akan bacakan satu hadis dan hadis ini sangat populer. Dan di manapun saya mengadakan pengajian ini akan saya sampaikan hadis ini dan mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita, terutama saya yang menyampaikan. Hadis ini banyak orang tahu tapi tidak banyak yang mengamalkan. Nah, contohnya bisa kita koreksi diri masing-masing. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah, di banyak-banyak rumah Allah, di fi buyutin min buyutillah. Di antara rumah Allah yang banyak itu mereka berkumpul yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah, wa yatadarrasunahu, dan mereka mentadarusnya. Tadarus itu artinya bukan membacanya berulang-ulang, tapi mempelajari kandungan isi Al-Quran itu. Dibacanya, dipelajari tafsirnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa nuzilat alaihimus sakinah.
Kalau mereka setia dengan itu, maka Allah turunkan dalam hatinya ketenangan dan ketentraman. Jadi orang duduk saja dalam majelis ilmu itu, mendengarkan kalimat Allah dibacakan dan dijelaskan kalimat itu oleh yang menjelaskannya, maka dia mendapatkan yang pertama adalah ketentraman dalam hatinya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia diliputi rahmah oleh Allah. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dan mereka dilindungi oleh malaikat dari mulai dia mendengarkan pengajian itu sampai dia sampai ke rumahnya nanti. Wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi ma'indah, kemudian mereka disebut-sebut oleh malaikat di atas. Mereka disebut-sebut, diperdengarkan, disebut-sebut namanya karena dia mendengarkan dan hadir dalam sebuah pengajian atau dalam majelis ilmu. Maka 4 itu diberikan bagi orang-orang yang setia mendengarkan majelis ilmu. Mendengarkan itu biasa dengan 3D saja bisa. Duduk, diam, dengar. Kalau DPR enggak gitu Pak, enggak kuliah. Duduk, diam, dengar. Itu dapat dia yang 4 itu. Walaupun duduk, diam, dengar itu dengan sambil tidur Pak. Karena duduknya di sudah dicatat oleh malaikat. Maka banyak umat Islam yang tahu hadis ini tapi tidak banyak mengamalkan. Ketika akan diadakan pengajian sudah diumumkan, dia malahan keluar. Itu merugi Pak. Berapa kerugian kita tidak membayar, kita hadir saja, jalan pun kota infak kadang-kadang isinya 2.000, tapi kadang-kala ketika itu kita keluar. Maka Nabi sangat mencela bagi orang yang akan diadakan majelis ilmu kemudian dia keluar, itu dicela dia Nabi. Nah, artinya apa? Bahwa pentingnya majelis ilmu. Karena ilmu itu kalau tidak dikembangkan, itu umat akan beribadah seperti apa dia tahu ibadah itu. Sehingga muncul kata-kata orang kita, kari dulu dan disiko, anda pernah dalam malah ibadah nak ikut tunjukan orang lain. Pajak aku baru datang kini baru rubah sih. Kenapa? Karena kita tidak berilmu. Maka itu harus kita pahami dan harus kita ikuti dan harus kita gali-gali terus. Maka ilmu agama itu bukan sekadar memada-madakan apa yang ada, tapi menggali terus apa yang ada dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bagaikan air laut, seberapa kita ambil Al-Quran segitu kita dapat. Air laut kita bawa ember kecil, segitu kita dapatkan. Kalau kita membawa ember besar, seember besar itu kita bawa. Kalau kita cuma membawa gayung kecil, maka itu yang kita dapatkan. Begitulah luasnya Al-Quran itu, sehingga kita penting untuk selalu membawanya dan bacanya dan pelajarinya dan mengamalkannya. Itu pembuka Pak. Iya Pak. Baru masuk kita kaji berikutnya. Al-Quranul Karim, surat Al-Asr. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Asr hafal kan Pak? Hafal Pak surah Al-Asr? Wal asri, kalau biasa orang macam. Kalau ustaz tadi nak betul macam mungkin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa yang kita ambil dari ayat ini? Ayat pertama, wal asr, demi masa, kalau dalam Al-Quran artinya. Saya lebih tertarik pemaknaan yang dipakai oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Apa yang beliau katakan bahwa wal asr itu demi waktu asar. Kenapa beliau tertarik memaknakan itu? Karena beliau mengatakan bahwa kalau kita memaknakan itu asar, maka ingatlah waktu maghrib segera akan datang. Artinya apa? Ketika kita memaknai waktu asar, usia kita sudah waktunya asar, maka ingat bahwa sebentar lagi maghrib kita akan muncul, yang akan harus persiapkan sebagaimana kita harus menghadapi nanti waktu maghrib itu datang. Setiap saat kita selalu berdoa, Allahumma khtim ajalana wa a'malana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah ajal kami, amal kami dengan hasil yang
husnul khatimah. Tetapi usaha kita nggak ada untuk itu. Mencapai itu tidak akan dapat. Maka doa itu harus disertai dengan usaha yang maksimal. Maka Allah sebenarnya ketika menyampaikan surat Al-Asr itu, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang selalu beriman dan beramal saleh. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Yang mereka selalu memberi wasiat. Tawasau itu bukan satu orang tuh Pak. Kayak saya ini misalnya memberikan tausiah, bukan satu begitu. Tapi tawasau itu ada hubungan timbal balik, saling menasehati. Jadi kalau kita mau soleh, jangan soleh sendiri, ajak juga orang lain untuk soleh. Begitu juga sebaliknya, kita bukan hebat karena kita sendiri yang hebat, tapi ada juga orang lain yang akan menilai kita, mengatakan kita hebat. Artinya apa? Ada timbal balik hubungan kita. Dan di situ terkandung bahwa kita harus memperbaiki hubungan satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita mengatakan kalau ndak den ndak akan selesai. Kalau ndak ada den risiko jadi akan model konyo. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Maka ketika kita memulai suatu acara, maka disunnahkan kita memuji Allah. Artinya apa? Bahwa yang hebat itu bukan kita. Ketika kita mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan pengatur seluruh alam, menunjukkan di situ bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Maka kalau orang akidahnya lurus, maka dia akan berkeyakinan bahwa tidak ada satupun yang dia miliki kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu dia tidak akan berbuat sombong. Tidak akan bersifat sombong. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal 'asr itu menunjukkan kita bahwa memperingatkan, Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu asar kita sudah ada dan akan mendekati maghrib. Kalau kita bulan Sya'ban sekarang, Sya'ban tanggal berapa? 22. 8 hari lagi. Kalau orang raya buat Ramadannya tanggal 11 Maret atau 1 Ramadan. 1 Ramadan kini kan per tahun itu bisa 2 kali Pak. Bisa 1 Ramadan tanggal 11 Maret, bisa 1 Ramadan tanggal 12 Maret. Tergantung pada kita nanti mengikuti yang mana. Bisa lagi, cepat lagi daripada itu dia. Tapi Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11 Maret. Nggak akan cepat dari 10-11 lagi karena dia sudah menetapkan. Nah artinya apa? Bahwa kita harus mempersiapkan itu. Persiapan menuju Ramadan. Ada sesuatu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Seharusnya kalau kita ngikuti Nabi SAW, mengikuti Rasul SAW, itu Nabi di bulan Sya'ban itu melakukan ibadah lebih dibandingkan bulan lain. Karena akan menghadapi, kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abi Umamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku lihat engkau lebih banyak puasa di bulan Sya'ban ini dibandingkan bulan lainnya. Kemudian apa penyebabnya ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab bahwa karena kebanyakan manusia di bulan Sya'ban ini bulannya dia lalaikan. Maka di saat di bulan Sya'ban ini amal ibadah diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin, kata Rasulullah SAW, ibadahku diangkat di saat aku berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul tuh Pak. Rasul kekasih Allah dijamin masuk surga. Awak bagaimana sih Pak? Ijal baru indak jele hisab wa takabah kecena hisab yasira dun taulai fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan kitabnya dari tangan kanan, maka dia akan diberikan hisab yang mudah. Lado jaminan itu akan dapat dari tangan kanan. Kalau ada jaminan, mananya jaminannya? Ada sertifikat dapat bahwa Anda dijamin terima kitab dari kanan, dari sekarang tidak usah beramal lagi.
Nggak ada Pak, tak ada jaminan. Mau Pak Ustadz, mau ndak Ustadz dia, mau S1, mau S2, mau S3, mau ndak pakai S kalian, tak ada jaminan. Bahkan Allah memperingatkan kita dalam Al-Quran itu banyak. Salah satu ayatnya kita lihat Pak, surat An-Naba, ini hafal Bapak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. Itu Pak, hafalkan Pak. Ayo jangan lupa. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu sungguh sudah dibentangkan, disediakan. Lit-taghina ma'aba. Bagi lit-taghin itu bagi orang yang melampaui batas. Taghin itu melampaui batasnya, melampaui batas amal ibadahnya, tidak sesuai lagi dengan Al-Quran, mengingkari perintah Allah, tak mengikuti perintah Allah. Labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana ahqaba. Ahqaba itu jamak dari hukum. Hukum itu menurut ulama tafsir, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa hukum itu 50 tahun Pak. 50 tahun satu hukum. Ahqaba itu jamak daripada hukum. Kalau di dalam bahasa Arab jamak itu 3 lebih. Ini jamak namanya Pak. Galeh, botol, galeh. Kok 3 Pak? Itu jamak namanya tuh. Tapi kalau 2 isnain. Senin, Senin. Kalau 1 Ahad, makanya hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Selasa ke atas ini Selasa kan 3. Selasa itu 3 artinya Pak. Selasa hari yang ketiga. Ini 3 ini 3 ke atas ini namanya dalam istilah Pak bahasa Arab itu jamak. Jadi jamak itu tuang ke atas yang lebih. Tidak tahu kita hitung sampai berapa, pokoknya lebih dari 3 jamak. Hukum itu satu hukum itu 50 tahun. Kalau ahqaba berlipat-lipat hukumnya Pak. Bisa lipatannya 5, bisa lipatan 6, bisa lipatan 7. Pokoknya berlipat. Ahqaba tidak dapat dihitung lagi. Yang perlu kita ingat bahwa 50 tahun itu satu harinya dalam Al-Quran 1000 tahun. Satu harinya, kalau Bapak di sini melaksanakan pagi Jumat itu sujud sajadah dengan menggunakan ayat sajadah. Kan ada menggunakan surat sajadah pagi Jumat itu kalau ada dipakai. Itu di situ diterangkan berapa lamanya, alfa sanatim mimma ta'udun. Satu hari itu di akhirat 1000 tahun mimma ta'udun, dari apa yang mereka hitung. Mereka bilang. Jadi bilangan manusia sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Sementara satu hukum itu 50.000 tahun di akhirat. Kalikanlah itu seberapa kita sekarang. Dan yang dikatakan dalam Al-Quran itu inna jahannama kanat mirsada itu banyaknya ahqaba. Ahqaba itu berlipat-lipat. Artinya apa? Jangan dihitung berapa lamanya kita, karena tidak akan sanggup menghitungnya. Berapa lamanya kita disandarkan atau diletakkan oleh Allah di dalam neraka jahannam. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak akan merasakan di sana rasa sejuk sesaat pun, dan tidak juga mendapatkan minuman kalau dia haus. Memakia ka Allah meminta minum tak diagih. Kemudian kalaupun diagih illa hamima wa gassaqa. Hamima itu air mendidih. Gassaqa kalau Bu Hamka menafsirkan di dalam tafsirnya Al-Azhar, gassaqa itu air luka yang putih itu Pak. Jadi kalau Bapak luka, kemudian ada setelah luka, kalau Bapak luka itu ada putih-putih air ini Bapak. Itu namanya gassaqa. Gassaqa itu kalau bahasa kampung-kampung namanya air bantai Pak. Baun. Yang itu cikal bakal menjadi nanah Pak. Itu yang diberikan minuman bagi orang yang kehausan di neraka jahanam.
Ghassaqa la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Kata Allah itu balasan yang setimpal, seimbang dengan apa yang dia lakukan, itu balasannya. Jadi begitu gambaran neraka itu yang digambarkan oleh Allah, neraka jahanam yang kita sebut itu di dalam Quran, yang kita baca dalam Quran, gambarannya digambarkan oleh Allah begitu. Lamanya bahkan diberikan, dan apa yang kita nikmati itu diberikan. Dan apakah dengan itu belum menyadarkan kita menjadi orang lebih baik? Apakah kalau kita mengingat ayat itu tidak tersentuh hati kita untuk melaksanakan perintah Allah, untuk menambah nafilah-nafilahnya? Salat tahajud masih lama juga lalu daripada salat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, orang yang baca Al-Quran saja itu mendapatkan syafaat di akhirat nanti dengan Al-Quran yang dia baca. Bukan hafal, Pak. Karena mungkin hafal tak semua kita bisa hafal Al-Quran. Tapi Al-Quran yang kita menjadikan sahabat itu kan kamapai di bawah, Pak. Ya kan, Pak? Itu sahabat tuh. Tetapi kita tidak begitu. Lebih banyak ngomongnya yang wazir daripada yang baca Al-Qurannya. Lebih banyak baca WA daripada membaca Al-Quran. Dan itu siapa saja tanpa disadari akan begitu. Padahal ancaman Allah apa tuh? Orang yang masuk neraka saqar adalah orang yang banyak membicarakan yang mubazir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidur tidak pernah melakukan salat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari akhir. Kemudian wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami berkumpul dengan orang-orang yang berbicara masalah yang tidak bermanfaat. Tidak ada manfaat yang ngecek, Pak. Tidak ada manfaat dia ngomongkan, kumpul-kumpul cerita galak-galak. Boleh tidak dilarang galak. Tapi ceritanya letuk berketawa-ketawa saja, senda gurau saja, nggak ada manfaat ibadahnya di situ, tidak ada peningkatan ibadahnya. Maka bagaimana kita akan menghadapi itu nanti kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dari sekarang? Karena yang terdekat, yang cara termudah diberikan oleh Allah untuk menghapuskan dosa kita adalah Ramadan. Apa kata Allah? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan penuh ihtisaban, penuh perhitungan, hati-hati, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dia betul-betul puasa dengan yang terbaik. Yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan salat di bulan Ramadan itu pada malam harinya dengan penuh perhitungan, kehati-hatian, dengan kekhidmatan, kekhusyuan, ketawaduan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang lalu. Begitu Allah berikan kehebatan bulan Ramadan, apalagi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Apa kehebatan Lailatul Qadar? Malam yang 1000 malam di 1000 bulan. Kalau kita beribadah 1000 bulan siang malam, itu imbangannya dengan 1 malam bulan Qadar. 1000 bulan kita beribadah siang malam, itu imbangannya 1 malam Qadar. Tidak ada kita yang sanggup begitu, Pak. Dan umur kita belum tahu sampai 1000 bulan tuh. Kalau kita berusia sekarang sudah 60 atau 50, tidak akan mungkin kita bertambah umur kita 40 tahun lagi atau 80 tahun tuh. Artinya apa? Allah begitu menyediakan tempat-tempat. Maka kita i'tikaf dianjurkan Rasulullah SAW di 10 akhir Ramadan untuk menggapai itu, Pak, Lailatul Qadar itu. Nah, yang menjadi persoalan dari sekarang itu, mumpung masih ada waktu 8 hari lagi, siapkan diri kita. Apa yang harus disiapkan menghadapi itu semua? Satu, ilmu. Ilmu itu penting, Pak. Ilmu tentang beribadah.
kalau orang berilmu beribadah beda dengan orang yang tak berilmu ibadah, Pak. Kalau orang berilmu ibadah tahu dia skala prioritas. Nah, kau caranya, Pak. Skala prioritasnya tahunya, Pak. Ambo sering di masjid-masjid ketika khutbah tuh, Pak. Kan sebelum khutbah kan ada penceramah dulu yang mengecek. Apakah berita yang disampaikan? Bapak-bapak yang duduk di belakang silakan isi saf di depan. Itu paling banyak yang bergerak 10 hanya, Pak, dari yang banyak tuh. Itulah banyak tuh 10 orang tuh, Pak. Yang lain tuh talamaknya duduk, Pak. Itu mau hitung tuh, Pak. Mau tengok setelahnya diumum ada tuh. Bapak-bapak yang masih di belakang duduk silakan isi saf di depan karena supaya sempurnanya saf kita akan melaksanakan Jumat. Menggaris 10 orang paling banyak, Pak. Bercaluk tuh. Wah. Padahal Nabi SAW mengatakan khairus sufufur rijal awwaluha wa syarruhu akhiruha. Nabi itu, Pak, ngecana saf terbaik bagi laki-laki itu adalah di depan dan yang di belakang adalah yang terburuk. Mana banyak celi orang, Pak? Belakang. Kalau kita hitung-hitunglah Jumat itu, Pak, kenapa takut orang tu duduk depan, Pak? Nya khutbah ndak disuruh lah do khatib, imam lah do, Pak Imam kami yang jadi imam, azan lah do muazin yang kami menyampaikan. Aneh. Tadi tanya-tanya nya khutbah ndak do, kayak kita tanya, Pak, apa ayat berapa tadi, Pak? Ndak gitu-gitu kan? Tapi mereka takut, Pak. Kenapa? Ilmu tidak ada. Ramadan kalau kita tidak menempuh dengan ilmu, tidak tahu skala prioritas, Pak. Tidak tahu skala prioritas. Sehingga mereka hadirnya di saat itu meramaikan saja. Kehadirannya untuk meramaikan. Kadang-kala orang selesai sholat maghrib, dia keluar, kemudian merokok. Kalau yang perokok, ngopi. Kalau yang pengopi, kalau ada masjid itu disediakannya meja di luar tuh, Pak. Kalau bulan Ramadan tuh, sehingganya ceramah orang di dalam, hanya duduk di luar merokok, Pak. Kan tidak tahu skala prioritas tuh. Kalau si kau kena do, karena tidak ada 4 meja. Nah, do maka letak meja sempit, Pak. Nah, jadi itu skala prioritas, Pak. Ilmu itu penting. Jadi kalau kita beribadah, contoh dalam Ramadan, Pak, di sini kan sholatnya tarawih 8 rakaat ya, Pak ya. Ada di masjid itu 20, Pak. Saya pergi ke sekeliling-keliling kalau bulan Ramadan tuh, Pak. Sholat tarawih 20, ada orang yang yakin dengan sholat tarawih 8, Pak. Ketika imam itu sholat sampai 20, 8 dia pulang, Pak. Pulang dia, Pak. Witir dia di rumah, tambahnya di rumah, witir dia di rumah. Kira-kira mana yang lebih besar manfaatnya itu, Pak, kalau segi pahala lah. Bedanya cuma rakaat tarawih, Pak. Tapi dia berjamaahnya dia tinggalkan, Pak. Dia tinggalkan witir berjamaah. Padahal witir berjamaah dengan witir sendiri mana lebih besar? Witir berjamaah, Pak. Jadi hilangkan ego kita saat itu, ikutilah jamaah itu sampai akhir. Itu kalau orang tahu ilmunya, Pak. Karena 20 dengan 8 itu punya dasar masing-masing. Punya dasar, Pak. Jangan disalahkan. Kalau 8 kok salah, kok Muhammadiyah, Pak. Kalau Muhammadiyah itu 8-nya sampai-sampai, siko 22. Anda lo Muhammadiyah tu. Kalau 20, 22. Jadi apa namanya? Kita sebenarnya tidak mengerti mana yang skala prioritas itu, Pak. Maka itu ilmu penting. Yang kedua, iman, Pak. Pertebal iman. Makanya dari sekarang itu udah mulai latihannya, Pak. Latihan kan, Pak? Udah mulai latihan. Sholat berjamaah latih, puasanya udah dilatih, baca Al-Qur'annya udah dilatih. Semuanya udah dilatih, Pak. Maka ketika Ramadan itu tidak akan hilang separuh malam, Pak. Separuh Ramadan. 10 malam rame, 15 sudah hilang. Tinggal jemaah yang tetap lah, Pak. Kalau sampai Ambo itu 7 aja. Tinggal itu, Pak. Banyak lu tiang daripada orang. Iya, Pak, tuh enggak bergarang itu, Pak. Serius tuh, Pak.
Artinya apa? Bahwa ternyata imannya tidak terpupuk, tidak sanggup bertahan, karena ibadah itu butuh kesabaran. Sehingga Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah itu dengan sabar dan duluan sabar, Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat duluan sabar. Enggak salat duluan. Seharusnya kan salat duluan tuh, Pak. Minta tolonglah dengan salat dan sabar. Tapi Allah dulukan sabar. Kenapa? Minta itu butuh kesabaran. Menghadap Allah itu butuh kesabaran. Beribadah itu butuh kesabaran. Maka diperlukan itu. Sampai jam berapa nih, Pak? 42. Ada 12 menit lagi. Itu yang kedua, Pak. Iman dipertebal. Kalau tidak, maka orang akan menggerutu solat, Pak. Kalau imamnya yang lama, yang panjang bulan Ramadan itu panjang ayatnya baca, Pak. Kalau udah terlatih orang di belakang itu sabar gitu, Pak. Tapi kalau tidak terlatih, asam uratnya muncul, Pak. Mau tanya setengah jam tagak-tagak di luar itu tidak hilang bahasa Arabnya. Oh, asam urat itu dong. Biasa sih tidak terasa asam urat, Pak. Tapi kalau salat panjang imamnya seketik baca ayat, agak setengah halaman baca surah Al-Baqarah, 1 rakaat, labakatu artinya itu, Pak. Maka kalau nyeberang ke imam tu balik dandam terdengar ada imam tu biko bisanya apa. Dan capek-capek biko baca ayat. Tahulah, Pak, kau itu. Dibacanya Al-Fatihah 2 kali nafas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus nyebrang belakang. Dibuat nak ketik belakangan. Taruh, Pak, taruh je. Kancang, Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin belakang. Dek capek macam ayat lupanya, Pak. Inna ini Pak. Anak ketik belakangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngai, Pak tu. Kenapa? Karena dek tak terbiasa, Pak. Kenapa? Karena terlatih, Pak. Saya mendongkol, cari pindah solat apa lah, pergi ke situ. Rupanya lebih panjang baca imam situ le, Pak. Dah kacau beliau. Kama apa ile, Pak? Kini orang lomba-lomba membaca Al-Quran itu, Pak. Ndak ditahsin, ndak bapaknya imam ada dicari orang supaya batahsin. Ndak hafalnya Quran minimal 5 juz hafalnya gitu. Artinya apa? Bahwa orang sekarang berlomba kemanapun pergi, orang akan mencari yang itu, yang terbaik itu. Itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Kalau sekedar cuma baca juz 30 saja, bulan Ramadan, alhaakumut takatsur, ayat yang kedua, qul huwallahu ahad. Itu lama-kelamaan sepi jemaah itu, Pak. Orang cari, cak apa lena? Ndak tukar-tukar gulai-gulai cebadak terus aja. Kan ada lah jemaah itu, Pak. Wah, boleh coba dain tadi cobalah rendang-rendang sesekali. Artinya apa? Orang akan mencari, memilah. Maka bagi orang-orang yang memiliki imanlah yang mampu begitu, Pak. Yang terakhir, Pak, yaitu selalu beristighfar kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah dan perbaiki hubungan dengan manusia. Dua itu penting, Pak. Duribat alaikumudz dzillatu aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Diberikan kepada kamu kehinaan dimanapun kamu berada, kecuali hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Aynama tuqifu itu terjemahannya, Pak, dimanapun kamu berada, hina dia dipandang Allah. Di mana berada, hina hidupnya, Pak. Di masjid dipandang hina, di pasar pandang hina, di kantor dipandang hina, pangkat apapun dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dua hal itu rusak, Pak. Yang pertama, hubungan dengan Allah, tidak sempat beristighfar kepada Allah. Istighfar itu apa, Pak? Istighfar itu mengakui awak hina di hadapan Allah, melakukan dosa, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui itu diampuni dosa, Pak. Dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah selain daripada syirik kalau tidak bertobat adalah orang tidak mengakui dosanya, Pak. Walaupun besar zarah.
Zarah tahu kan Pak? Dalam Al-Quran dikatakan tuh, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairai ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yara. Zarah itu sebesar zarah itu debu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Harus ada mikroskop, apa? Mikroskop. Nah, harus ada itu Pak untuk membesarkannya. Baru bisa nampak. Itu dihitung tuh Pak. Apa kata Nabi SAW? Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Siapa yang ada dalam hatinya ada kesombongan sebesar zarah, beralah sebesar zarah itu gadang tidak bisa dilihat oleh mata. Tapi segadang itu kesombongan dalam jiwa kita, la yadkhulul jannah, takkan pernah masuk dalam surga. Itu kalau tidak bertaubat kepada Allah itu berarti sombong tuh Pak. Tak ngaku dosanya kepada Allah. Jadi mengakui dosa itu diperintahkan oleh Allah. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah kamu minta ampun kepada Allah untuk menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Apa itu Pak? Allah perintahkan wasari'u Pak. Kalau wasari'u itu artinya apa? Segera itu ada waktu sebentar lagi. Calailah, bekolah, sebentar lagi lah. Nggak ada itu Pak. Undur-undur itu nggak ada. Wasari'u, segeralah, cepatlah. Iya, nggak ada tawar menawarnya. Calailah, masih ada waktu, umur masih panjang. Tuh Pak, tuh mati je lagi pelawak mah. Iya kan Pak? Padahal di samping itu tetangganya baru lahir meninggal Pak. Itu Pak. Jadi tidak ada yang jamin kita untuk usianya kapan. Diperintahkan Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan manusia. Karena orang beriman itu sifatnya satu aja Pak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanya orang beriman itu memiliki sifat suka bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan di antara dua saudaramu yang pada persilang pendapat. Jadi kalau ada orang beriman ngaku beriman tapi suku memecah-mecah, itu rusak iman itu Pak. Jadi kita ini orang yang beriman itu harus memperbaiki iman kita sebelum masuk Ramadan itu. Perbaiki hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah tidak akan langsung atau digantung dulu, ditahan dulu kalau hubungan dengan manusia belum selesai. Makanya orang mati itu ditanyakan. Orang mati itu kan orang yang mau disolatkan itu Pak. Sebelum disolatkan disunahkan tanyakan. Apakah jenazah ini mayat ini atau almarhum ini baik ini. Aja bapaknya Pak. Baik kita belakang. Ada orang sedang amal baca telok doa dan matang dah. Itu bisa tu Pak. Perbaiki hubungannya dulu. Paling bisa minta maaf je siapa? Ahli waris. Itu yang kedua Bang. Ada jenazah ini punya hutang. Kalau adanya punya hutang, jangan dibagi warisan dulu sebelum bayarkan hutangnya. Begitu Pak. Bayar hutang dulu, baru bagi warisan. Kebetulan dia banyak hutang, tak ada warisan kena bagi, jangan cakap loh. Gitu. Selesaikan hubungan dengan manusia. Kalau ada yang bertangkah atau yang silang pendapat, jangan dikompor-kompori, tapi fa aslihu baina akhawaykum. Kak, apa? Ambo tadi Kak bersobok siapa dah? Tadi ambo lah keceknya. Tapi lain lo jawabannya Kak, munculnya Kak beda baca tu. Kau baru tahu kan adalah lamo sebenarnya baca tu kau mah. Itu mengompor nama itu Pak. Jadi kalaulah ada yang begitu Pak, dia nasihati. Kan ada juga orang keluh kesah tentang suaminya Pak. Kak, ambo suami ambo tu gitu Pak. Pak aduh. Dari cari itulah keluh-keluhnya Pak, kok bakalah kurang ini Kak, biaya itu nak daging, kadang lanjut, kadang indah Kak. Dan kalau punya laki kayak gitu deh kau, dan tinggalkan. Ini ya Pak.
Itu nasihat atau setan tuh Pak? Ada orang teka itu Bu? Enggak. Alhamdulillah. Kalau ada teka itu peloilah tuh. Ubah lah dari gini. Bukannya saya memperbaiki tapi ngompor-ngompor. Yang kedua, kalau mereka yang berdamai itu, yang sudah didamaikan itu, dia mau minta maaf, maafkan. Jangan dia gaduh-gaduh di pintu. Tahu Bu gaduh-gaduh di pintu? Bukan gaduh-gaduh yang jual orang tuh doh. Panuko. Nah, apa katanya Bu? Kak, lebih Pak, bakal Kak, Pak, ambo yulah salamu kok Kak, ada cerita ambo Kak. Ya soalnya mau cerita-cerita Pak, jadi kini kok Kak, dia bakal masuk bulan Ramadan Kak. Minta maaf ambo Kak. Jadi kau yang salah pokoknya menyebarkan namudin ya. Tahu kau enggak? Buruan namudin sakampuang kok. Lah minta maaf jadi katai le Pak. Itu yang gaduh di pintu tuh Pak. Udahlah mau dia minta maaf merendahkan egonya kepada kita tapi kita marahi. Jangan, kita udahlah kalau kita sama-sama manusia, sama-sama khilaf, mungkin saya juga begitu, sama-sama maafkan jarak kita masuk Ramadan. Gitu Pak. Ego enak. Kau rupanya selama kau itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan itu, pertama sebelum kita akhiri, kita berikan kesimpulan. Yang pertama, persiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Satu, miliki ilmunya, pembahasannya, apa yang harus diutamakan, diprioritaskan ibadahnya. Yang kedua, kuatkan iman, muncul sabaran dalam beribadah nantinya. Kemudian yang terakhir, bermaaf-maafanlah dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, tetangga kita, dan masyarakat kita, jamaah kita, sehingga kita masuk bulan Ramadan benar-benar dalam hati yang bersih dan suci, dan menghadap Ramadan itu dengan ibadah yang sempurna. Mudah-mudahan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.